Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap majelis pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang saya hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan yang saya hormati segenap para pengasuh Pondok Pesantren se-Jombang, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Matur suwun ning Bella. Alhamdulillah lama ndak ketemu ning Bella nggih. Dulu saya di sini 94 beliau masih kecil sekali. Sekarang sudah luar biasa, alhamdulillah. Pondok pesantren memang hari ini Bapak Ibu sedang reflektif dari Hari Santri yang mendapatkan momen luar biasa. Di beberapa tahun yang lalu itu kita ada namanya Hari Santri. Itu sebuah apresiasi yang perlu kita banggakan bersama-sama. Tapi di tahun ini pada saat Hari Santri ada beberapa hal yang penting juga untuk 200 tahun itu tradisinya sudah mengakar. Saya sudah paham betul karena memang saya alumni Tambak Beras itu, saya di Tambak Beras 8 tahun. Lebih ya, sampai sekarang deh ya. Sampai sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk terus mengabdi di Bahrul Ulum. Kalau kita jelaskan dengan bahasa yang kayak kemarin yang misalnya bagaimana dikritisi terkait dengan tradisi pesantren, itu tidak mudah menjelaskannya karena mereka tidak memahami terkait dengan itu, yang pertama. Kemudian ada hal-hal yang memang kita tidak bisa menjelaskan kalau tidak dengan dipraktekkan. Itu beberapa hal terkait itu. Nah, dari beberapa kasus yang ada kemudian muncul regulasi bagaimana pesantren ramah anak. Karena rata-rata memang yang ada di pondok pesantren itu adalah usia-usia sekolah, dan mereka usianya itu adalah di usia yang kategori anak-anak. Paling banyak itu usia mulai dari playgroup sampai SMA. Itu paling tinggi yang ada di pondok pesantren. Ada juga perguruan tinggi tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Nah, usia-usia ini itu sangat membutuhkan dan pengasuhan. Sehingga kenapa di pondok pesantren itu bahasanya adalah bahasa pengasuh. Sebenarnya konsep pengasuhan itu sudah ada sejak dulu. Nah, karena saya dari pondok pesantren yang saya merasakan betul bagaimana pola-pola pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Nyai dan Bapak Kiai. Nah, namun konsep-konsep pengasuhan ini masih jarang sekali disampaikan ke masyarakat, baik secara penjelasan rinci maupun secara metodologi. Jarang sekali yang menjelaskan misalnya bagaimana pola pengasuhan di pondok pesantren. Kalau Nyai dan Pak Yai itu punya cara tersendiri, tapi itu tidak pernah dijelaskan oleh Pak Yai sama Bu Nyai, kemudian diseminarkan bagaimana membuat santri menjadi kerasan. Itu saya belum pernah itu ya. Tapi kalau parenting, karena saya psikologi, wah ada positif parenting, Qurani parenting, terus kemudian self efficacy parenting, namanya banyak jenis parenting. Tapi yang kemudian dari basisnya pondok pesantren yang sudah diterapkan bertahun-tahun itu belum ada yang memunculkan itu. Konsep tarbiyah pun karena bahasa yang digunakan adalah cenderung bahasa Arab, itu lebih fokusnya itu adalah ke mereka yang basicnya Islam atau di pondok pesantren. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi pondok pesantren untuk bagaimana sharing knowledge terkait dengan
metodologi ataupun pengetahuan atau tradisi-tradisi yang sudah dilakukan di pondok pesantren. Oh, sudah ya, alhamdulillah. Saya sambil berdiri boleh nggak? Nyon sewu. Biar saya bisa noleh. Nyon sewu. Oke. Nah, dari beberapa perkembangan yang ada, ini ada regulasi dan yang paling terbaru itu adalah nomor 19 terkait tahun 2025 terkait peta bagaimana pelaksanaan pesantren ramah santri. Pesantren ramah santri itu adalah pesantren yang memberikan peluang atau memberikan ruang pada anak-anak atau santri untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Baik secara seringkali yang menjadi titik tekan kalau orang di luar itu satu, mesti terkait dengan makanannya. Dua, terkait dengan aspek kesehatannya, kesehatan dalam bebersih diri dan yang lainnya. Nah, itu yang selalu menjadi sorotan. Tapi terkait dengan aspek spiritual dan kemudian aspek kematangan emosi itu jarang sekali yang mereka kritisi. Karena memang di beberapa penelitian itu anak pesantren jauh memiliki kematangan emosional dan spiritual daripada mereka yang tidak di pesantren. Nah, tapi kritikan-kritikan itu menjadi tantangan buat pesantren untuk bagaimana kemudian kita seperti yang disampaikan yang Bella tadi siap untuk berbenah, ya, untuk berbenah. Tapi tidak hanya satu sisi itu, tantangan dari pondok pesantren adalah bagaimana hal yang positif itu perlu kita publikasikan, perlu kita sampaikan ke masyarakat agar mereka memahami pesantren secara keseluruhan. Nah, aturan terkait dengan pesantren ramah santri ini tujuannya adalah agar tidak terjadi kekerasan, diskriminasi, dan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap anak-anak. Karena memang kekerasan itu rentan terjadi di semua lini dan semua sektor, tidak hanya di pesantren, di semuanya. Sehingga kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa pesantren tidak ada. Pesantren ada, di sekolah ada, di madrasah ada, di pemerintahan ada, di perusahaan ada. Hampir di semua lini itu rentan terjadi kekerasan. Karena memang konstruksi budaya kita lebih kuat di patriarkinya. Jadi relasinya memang relasi belum setara sepenuhnya. Dan itu memiliki kerentanan. Nah, anak termasuk adalah orang atau hal yang rentan. Dia termasuk kategori pihak yang rentan untuk mendapatkan kekerasan. Nah, karena memang fokus kita di pesantren, maka santri sebagai anak juga memiliki kerentanan untuk mendapatkan kekerasan dari temannya, dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Sehingga isu terkait dengan kekerasan di pesantren itu dari beberapa kasus yang ada menjadi perhatian penting kita bersama. Next. Nah, untuk kenapa pesantren ramah anak itu menjadi penting, ini menjadi dasar hukumnya banyak sekali. Yang terbaru adalah nomor 19 tahun 2025, itu detail sekali terkait dengan bagaimana proses-proses yang harus dilakukan oleh pesantren terkait dengan pesantren yang ramah santri. Next. Kemudian juga dasar agama dari Al-Quran dan hadis juga mengajarkan bahwa kekerasan itu tidak dibenarkan. Nah, ini kalau pesantren sudah hafal. Next. Next. Nah, ruang lingkup dari pesantren yang ramah santri, yang pertama itu terkait dengan kebijakan. Kebijakan internal. Kebijakan internal yang mendukung terwujudnya pesantren ramah santri. Nah, kira-kira terkait apa itu perlu kita evaluasi bersama-sama. Apa ya? Apakah ada kebijakan-kebijakan yang selama ini itu diskriminatif dan kemudian berdampak pada peluang terjadinya kekerasan di pondok pesantren? Contoh misalnya terkait dengan takziran.
takziran, reward atau punishment itu tidak bisa diterapkan secara umum sama, tidak bisa. Karena kalau dalam konsep psikologi, reward itu seseorang diberikan reward atau hadiah atau apresiasi itu agar perilaku positif yang dia miliki bertahan atau ditingkatkan. Sedangkan kalau diberi hukuman, itu tujuannya adalah perilaku negatif yang dikembangkan atau dilakukan itu akan dihentikan atau diturunkan. Setiap anak itu memiliki nilai reward dan punishment yang berbeda-beda. Nah itu yang kadang kenapa kemudian satu santri diberikan punishment ini dia berhenti, tapi di santri yang lain tidak. Karena memang individual differences. Setiap anak berbeda-beda. Atau mungkin terkait dengan pembelajaran atau yang lain. Monggo nanti misalnya bisa dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan apa yang memiliki keberpihakan untuk terbentuknya pesantren yang ramah santri. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang ramah santri dalam proses tumbuh kembangnya. Nah saya kira kalau pondok pesantren itu ruang untuk ekstra bagaimana santri tumbuh dan berkembang itu sudah banyak. Contoh misalnya di Darul Ulum itu untuk aktivitas ekstra sangat diberikan peluang, misalnya olahraga dan yang lainnya, seni. Nah itu diberikan ruang. Kalau saya merasakan itu, jadi pengembangan bakatnya ada. Nah itu perlu juga ditunjang oleh sarana-sarana yang lain. Misalnya sarana yang terkait dengan tidak hanya pengembangan potensi, minat bakatnya, tapi juga pengembangan diri dan kesehatan mentalnya. Contoh misalnya ruang konseling atau terkait dengan fasilitas yang bisa memberikan efek positif ke santri. Terkait misalnya kesehatannya itu juga bisa. Kalau di sini klinik ada. Jadi kalau santri mengalami kesakitan atau yang lainnya merasakan tubuhnya tidak nyaman, nah itu mereka bisa ke klinik kesehatan. Atau terkait dengan tidak hanya kesehatan fisik tapi kesehatan mental. Nah, ada enggak ruang-ruang untuk melakukan konseling, ruang untuk mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi secara individual. Kemudian yang ketiga, tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Nah ini soal perspektif itu menjadi penting. Bagaimana? Karena memang ada banyak kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, tidak hanya dilakukan antar murid, tapi juga dilakukan oleh pendidik ke siswanya. Nah, sehingga perspektif pendidik untuk mereka memiliki kesetaraan dan tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan itu juga penting untuk dilakukan. Nah, ya ini harus ada komponen terkait dengan ruang lingkup ini. Bagaimana pendidik memiliki perspektif terhadap ramah anak, bahwa pesantren atau pendidikan yang dilakukan di sini itu adalah ramah anak. Kemudian yang keempat terkait dengan manajemen layanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan, profesional dan berdasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak. Keberpihakan pada santri itu menjadi penting, tapi bukan berarti membolehkan semua santri, tidak. Jadi terus ngelos itu tidak, tapi upaya-upaya yang dilakukan itu mengarah pada bagaimana santri tumbuh dan berkembang menjadi santri yang berkualitas. Nah ini membutuhkan pengelolaan layanan yang ada di pondok pesantren. Nah, next. Nah ini prinsip pesantren ramah santri. Jadi beberapa materi ini itu ini dari yang regulasi PMA nomor 19 tahun 2025 semuanya tadi Bapak Ibu. Nah yang pertama prinsipnya yaitu tidak ada diskriminasi. Bahasa anak sekarang
apa namanya, kesenjangan sosial ya. Kalau diskriminasi itu wah saya kena kesan. Karena memang pondok pesantren itu yang mondok dari berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, dan juga terkait dengan latar belakang kemampuannya beda-beda. Apalagi kalau latar belakang keluarganya bermasalah, pasti pondok yang diminta untuk menyelesaikan. Jadi tidak bisa dipilah. Perilaku anak di pondok itu tidak murni di pondok, tapi sangat dipengaruhi bagaimana pola-pola pengasuhan yang dilakukan orang tuanya atau lingkungannya yang ada di rumah. Sehingga dalam proses penyelesaian, pondok menyelesaikan sendiri itu berat, harus melibatkan keluarga. Karena keluarga itu adalah support system terdekat bagi anak-anak. Nah, ini kemudian hak perkembangan dan kelangsungan hidup, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, baik secara psikologis, secara sosial, kemudian secara mental, secara fisik. Nah, itu bagaimana pondok memfasilitasi untuk tumbuh kembangnya, sehingga mereka menjadi santri-santri yang berkualitas, generasi emas Indonesia. Kemudian berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Memang fokusnya segala yang dilakukan pondok pesantren, kalau ini sudah dari dulu ya, bagaimana Bapak Ibu Kiai itu pengen santrinya adalah menjadi santri-santri yang berakhlakul karimah, ilmunya manfaat dan barokah. Nah itu sudah dari dulu. Nah, memiliki keberpihakan bagaimana yang terbaik untuk santrinya. Kemudian memberi ruang pada santri untuk berpartisipasi aktif, mendengarkan suara anak. Jadi mereka mampu mengungkapkan. Saya itu ingat dulu itu kalau saya kalau mau pulang tidak dibolehkan karena memang tidak waktunya pulang, saya itu nangis. Dan itu sama Bunyai dibiarkan aja. Ya wis terus nangismu sampai lo entek gak popo. Habis itu kok capek juga. Akhirnya pun kula teng kamar balik maneh lali. Nah, tidak ada kata enggak, ya cuma bapak ibu saya pulang, saya enggak dibolehkan ikut pulang karena memang bukan waktunya libur. Saya nangis itu sampai pegel. Nah, ternyata ketika saya menangis saya itu baru paham. Nah, ketika saya belajar psikologi, ketika saya nangis waktu itu lego. Lego, seneng, terus habis itu pulang ke kamar, balik lagi ketemu teman-temannya, seneng sekali, lali sama orang tuanya ya, orang tuanya sudah pulang. Nah, cara-cara itu kalau di psikologi namanya dibiarkan katarsis, emosi negatif, kemarahannya dibiarkan untuk keluar, tapi bukan yang nangis kemudian teriak-teriak, enggak, nah gitu dulu itu, sampai nyesek-nyesek, dibiarkan enggak apa-apa, duduk gitu. Nah, itu ternyata kemudian kita perlu ketika ada emosi tertentu kita menangis, boleh, bukan tidak boleh. Setelah lega, kemudian saya mau ke kamar, itu saya dilus-lus ini. Ya wes, nang kamar ya, ngaji neh. Nah, itu rasanya ayem sekali. Nah, sudah lali kalau orang tadi ditinggal orang tua, pengen pulangnya jadi lupa. Nah, ini kan tidak banyak juga dijelaskan ke masyarakat misalnya pola-pola ini. Atau saya pernah ngaji Quran, saya ini tidak pasti pinter di pondok. Satu ayat itu bisa 30-40 kali saya ngulang. Terus ditunggui sama Mbah Nyai. Kalau Mbah Nyai belum bilang pindah, saya tidak pindah. Nah, itu sampai akhirnya saya hafal. Nah, itu ternyata dalam psikologi adalah terkait dengan pengulangan dalam proses belajar itu penting. Waktu itu saya susah sekali untuk makan ain. Nah itu kan ain itu baleni. Nah, lama-lama akhirnya kok yo iso. Itu kan kemudian tidak ada, saya yakin mbah sekali. Tapi itu belum pada tataran kalau secara akademik itu harus ada riset dan kemudian dipublikasi sehingga bisa diakui oleh keilmihannya.
Nah itu yang belum, mungkin nanti mas-mas dan mbak-mbak santri ini itu yang menjadi PR-nya. Nah, yang dari pondok pesantren kuliah di sini, risetnya coba meneliti tentang metodologi, kemudian pengasuhan yang dilakukan di pondok pesantren. Oke, next. Belum, tadi belum selesai. Kemudian tidak ada kekerasan. Nah ini ya, tidak ada kekerasan. Jadi memang disiplin itu tidak harus dengan kekerasan. Mungkin kita bisa, kalau masih ada cara-cara dengan kekerasan, kita bisa mengurangi atau menghentikan itu. Kita bisa cari cara-cara yang lain. Jadi prinsip dalam pesantren ramah anak itu ada 5 hal ini yang harus diterapkan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan, kemudian hak perkembangan dan kelangsungan hidup santri itu difasilitasi, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dan kemudian berpartisipasi aktif dan mendengarkan suara anak atau apa yang menjadi keluhan santri, ide-ide santri atau pendapat santri, pikiran dan perasaannya itu terkomunikasikan. Apalagi kalau generasi alfa sekarang yang jadi santri itu kan generasi alfa ya. Generasi alfa itu dia sangat pragmatis, butuh penjelasan yang sangat sistematis. Generasinya memang generasi tutorial. Kalau zaman saya dulu mungkin sekali Mbah Nyai menyampaikan sesuatu, saya sudah paham dan manut apa yang harus dilakukan. Tapi kalau generasi sekarang tidak bisa, harus detail dan sistematis, kemudian dikontrol tahapan-tahapannya. Karena memang beda generasi. Next. Nah kemudian apa yang harus implementasi terkait dengan regulasi nomor 15 2025 itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pola pengasuhan dan kemusrifan. Jadi bagaimana kalau dulu itu sentral satu pengasuh selesai. Nah mungkin ada pengurus pondok, pengurus komplek, tapi anak sekarang tidak bisa. Jadi mereka butuh orang yang langsung berhadapan, sehingga perlu ada refleksi kembali. Kira-kira gimana ya bisa memahami dinamika anak-anak sekarang. Nah seringkali kasus-kasus yang terjadi itu bikin kaget. Anak yang di pondok diem, terus kemudian yang baik-baik saja, tapi ternyata kemudian dia bermasalah. Nah, karena apa? Ada banyak hal yang tidak disampaikan, tidak diungkapkan oleh santri, dan kemudian dia mengambil keputusannya sendiri. Padahal sebenarnya anak-anak itu butuh didampingi dalam proses pengambilan keputusannya. Sehingga pada aspek ini pengasuhan, kepengasuhan dan kemusrifan. Kemudian kurikulum. Kurikulum terkait dengan kurikulum yang ada di pondok pesantren maupun di madrasah perlu dikaji ulang, disesuaikan dengan konteks atau perkembangan peserta didiknya, perkembangan santri. Santri sekarang mudah sekali stres. Kalau zaman saya dulu mondok pagi ngaji, siang sekolah, setelah itu setelah duhur asar, kemudian habis maghrib ngaji lagi, habis isya ngaji lagi, malamnya ada ngaji lagi, tidak masalah. Tapi kalau santri sekarang tidak bisa. Mereka kemudian merasa stres, ada pikiran bebannya berat, ada istilah burnout dan yang lainnya yang dirasakan oleh santri. Nah sehingga itu kemudian perlu kita pikirkan kembali terkait dengan kurikulumnya. Saya yakin setiap pondok pesantren tujuannya bagus, tapi generasinya berbeda. Oke, next. Kemudian sarana dan prasarannya, belum yang awal tadi ya. Sarana dan prasarana, nah itu juga perlu untuk mensupport kondisi kebutuhan santri sekarang. Kemudian pelayanan umum, layanan-layanan umum yang ada di pondok pesantren, kemudian juga terkait dengan peraturan-peraturan. Nah itu perlu
review kembali kira-kira sudah sesuai dengan konteks kebutuhan santri sekarang, di mana terkait dengan pengasuhan, kemudian kemusrifan, kurikulum, sarana dan prasarana, pelayanan umum dan peraturan itu akan menghantarkan santri menjadi santri-santri yang berkualitas. Nah, itu perlu direview kembali. Next. Nah, kenapa pesantren ramah anak ini menjadi penting? Kalau secara konseptual psikologis, di pesantren itu tempat tumbuh kembang anak-anak. Karena usianya anak-anak, mereka butuh kedekatan dengan orang tua. Kalau di pondok pesantren itu pengasuh. Sehingga aspek attachment itu harus menjadi prioritas. Attachment itu kedekatan. Karena dari attachment, kalau secara konsep psikologi, attachment itu ada secure attachment dan insecure attachment. Jadi yang ketiga itu yang kelekatan tidak aman. Kalau kelekatan yang aman itu memunculkan rasa percaya diri anak, dia memiliki self efficacy yang bagus dan dia merasa nyaman ketika berelasi dengan siapapun. Monggo. Izin punya. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, sehingga pola-pola pengasuhan yang memunculkan attachment ini menjadi penting, karena dari attachment itu akan membentuk self efficacy anak atau santri, kemudian self konsepnya, sampai kemudian self esteem atau harga diri santri. Sehingga attachment ini itu perlu masuk dalam proses-proses pengasuhan. Nah, pengasuhan ini tidak selalu berorientasi pada pengasuh Bu Nyai dan Pak Yai, tapi kalau di pondok pesantren sekarang itu kan ada tahapan-tahapannya ya, ada pengurus pondoknya, kemudian pengurus komplek, pengurus kamar, sampai kemudian ada murabinya, beberapa kelompok anak itu ada pembimbingnya sendiri. Nah, attachment itu perlu diberikan atau dimunculkan bagaimana santri merasa nyaman, merasa lekat satu dengan yang lain, baik antar santri maupun antar murabinya atau pengasuhnya. Nah, ini penting karena akan berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan psikologis santri. Next. Kemudian yang kedua itu terkait dengan positif disiplin. Teori positif disiplin ini muncul karena perkembangannya teori disiplin itu seringkali sangat beda tipis dengan ketegasan, itu beda tipis dengan kemarahan. Nah, ini marah apa tegas, agresif apa tegas, sehingga kemudian muncul teori positif disiplin. Positif disiplin itu ketika kita ingin mendisiplinkan para santri, ada proses-proses dialektika di situ, sehingga santri memahami kenapa saya harus patuh pada aturan, kenapa saya harus patuh kepada Bu Nyai dan Pak Yai, kenapa saya harus ikuti aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Kalau dulu ketika disampaikan aja sudah cukup, tapi kalau pada generasi sekarang tidak bisa. Mereka harus memahami kenapa saya harus patuh pada aturan tertentu. Nah, ini yang dikembangkan adalah di positif disiplin. Dibacakan saja tidak cukup. Nah, biasanya kan dibacakan awal mondok, dikasih untuk apa leafletnya dan yang lainnya, tapi kok tetap aja banyak yang melanggar aturan. Nah, ternyata apa? Kalau dalam konsep positif disiplin itu ada proses dialektika ketika anak-anak diajarkan terkait dengan aturan-aturan. Next. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan self aktualisasi. Remaja sekarang
mereka fokusnya, hal yang membuat dia berarti itu adalah ketika diberi ruang untuk mengembangkan diri. Nah, sehingga perlu diberikan ruang pada anak-anak untuk bagaimana mereka mengembangkan dirinya. Baik di tahapan yang paling awal, seringkali saya misalnya menanyakan, kamu tuh pengennya gimana? Nggak tahu. Kompetensi apa yang kamu rasa miliki? Nggak tahu. Nah, ini anak-anak sekarang perlu untuk diajak dari awal. Yang pertama mengidentifikasi potensi yang mereka miliki, kemudian yang kedua itu mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki, sehingga nanti akan sejalan antara self realnya dengan self idealnya. Mereka akan bisa menjadi dirinya sendiri dan menjadi santri yang luar biasa dengan potensi yang dimiliki. Karena di pondok pesantren ini itu luar biasa sekali, pondok pesantren itu. Pembelajarannya dengan berbagai pengetahuan, berarti secara kognitif anak-anak sudah dibekali banyak hal. Yang kedua, terkait dengan tradisi-tradisi pesantren yang itu pengembangan diri terkait dengan nilai-nilai itu juga luar biasa sekali yang ditanamkan. Ya, yang satu ini terkait dengan pengembangan potensi. Bagaimana santri menyadari potensi yang dimiliki, kemudian mereka mampu mengaktualkan sehingga bisa menjadi santri yang berkualitas. Oke, next. Nah, ini kalau pada pilar pesantren ramah santri, ini beberapa yang bisa dilakukan. Misalnya pada ranah spiritual humanis, bisa fokusnya ada di pembinaan iman dan akhlak, dan saya yakin semua ini sudah banyak dilakukan di pondok pesantren. Mungkin yang belum banyak itu terkait dengan manajemen perlindungan. Nah, ini perlu kayaknya, karena belum banyak pesantren yang memiliki manajemen perlindungan terhadap anak. Kira-kira kalau dia mengalami masalah harus kemana, penyelesaiannya gimana. Pesantren memiliki cara yang berbeda dengan yang lain, sehingga kalau menurut saya pesantren harus punya sistem tersendiri terkait dengan bagaimana manajemen perlindungan terhadap santri. Itu harus punya, karena berbeda pesantren dengan yang bukan pesantren. Nah, mungkin bisa dikembangkan nanti dengan disepakati dari berbagai pondok pesantren, kira-kira manajemen untuk perlindungannya seperti apa, karena memang saya lihat belum ada. Dan kalau menurut saya pesantren harus mempunyai sendiri karena memang beda manajemennya dengan yang lainnya. Oke, next. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.